Walaupun saya nggak ngerti maksudnya apa, oke. Perlu karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional karena perkembangan zaman dan globalisasi. Baik. Ternyata bunda-bunda di balik kita semua nih mikir perlu masih ada pro kontra. Apakah bahasa Inggris ini perlu keterampilan bahasa Inggris ini perlu dimiliki oleh seorang guru TK? Kita lanjut ya. Boleh di-mute mungkin yang lain. Terima kasih. Ada yang bilang nih, ini namanya isu ya. Kalau isu itu kalau di Indonesia isu tuh seperti gosip gitu ya. Tapi kalau bahasa Inggris issues, ISSUES, itu artinya fenomena-fenomena yang masih ada pro dan kontra. Ada yang bilang nih perlu supaya bisa mengajarkan anak bahasa Inggris. Ada juga yang bilang tidak perlu, Bun. Anak jangan dijejali bahasa asing lain. Yang harus dikuasai itu bahasa ibu dulu. Nanti anak pusing, nanti anak stres. Ada lagi yang bilang, perlu, Bun. Untuk meningkatkan calon pendaftar sekolah nih maksudnya, strategi marketing ya. Ada lagi yang bilang, tidak perlu, Bun, menambah beban guru. Bikin pusing, tambah stres. Siapa yang berpikiran seperti ini? Terus ada juga yang bilang, perlu mengikuti perkembangan zaman, Bun. Ada lagi yang bilang tidak perlu, Bun. Kalau ada yang tidak mengerti, tinggal Google saja. Aduh, mohon maaf nih saya potong dulu ya. Saya boleh dijadikan co-host tidak atau supaya atau co-host di sini bisa bantu itu kan di partisipan kemudian di mute oleh co-host. Sepertinya bisa, tidak harus oleh host. Terima kasih banyak, terima kasih. Biasa mic-nya kurang ini. Jadi kalau halo Bun, good afternoon. Ada yang mau nyapa? Boleh. Kita lanjut lagi ya. Ada juga yang belum perlu biar tidak kalah sama anak. Jangan sekarang anak-anak udah pada pinter-pinter ya bahasa Inggrisnya ya. Luar biasa. Nah, semua ini jawabannya jadi apa sih Bun? Perlu atau tidak? Kita akan jawab sama-sama nanti di akhir ya. Yang jelas, kita perlu tahu dulu implementasi penggunaan bahasa Inggris bagi guru TK. Untuk guru TK, ini kayak gimana sih? Apa sih memang bahasa Inggris itu dipakai untuk apa sih di guru TK? Saya kan sehari-hari ngajar pakai bahasa Indonesia gitu ya. Atau kadang-kadang pakai bahasa daerah atau kadang-kadang pakai bahasa Arab karena memang programnya harus bisa bahasa Arab begitu misalnya ya di beberapa satuan pendidikan. Yang pertama, keterampilan bahasa Inggris ini untuk guru TK bisa dijadikan materi pembelajaran di TK. Atau bisa jadi bahan pengembangan diri guru. Yang ketiga, bisa jadi aset pengembangan sekolah. Kemudian bisa juga menjadi media pembelajaran. Wah, bentar. Banyak ahli media nih di sini. Apa sih, Bun? Kan bahasa Inggris nggak masuk ke media. Nanti kita bahas sama-sama ya. Yang pertama tadi, bahasa Inggris untuk sebentar. Baik. Bahasa Inggris untuk atau sebagai materi pembelajaran di TK. Artinya untuk diimbaskan kepada anak begitu ya. Jadi kita ngajarin anak bahasa Inggris, anak TK. Biasanya ini menjadi materi intri kalau untuk di sekolah bilingual atau sekolah internasional jelas ya, kalau sekolah internasional materi inti. Atau bisa juga jadi program ekstrakurikuler begitu ya. Jadi di luar materi inti ada program bahasa Inggris untuk anak-anak. Atau bisa juga diintegrasikan dengan materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran sehari-hari, tapi kita masukkan, kita selipkan sedikit materi-materi bahasa Inggris. Ya, materinya ya, bukan bahasa pengantar. Kemudian tadi bahan pengembangan diri guru. Dari mulai kompetensi pedagogik sampai sosial, ini sebetulnya masuk. Pedagogik bisa mengembangkan potensi anak ya. Bunda-bunda bisa lihat lagi ya di peraturannya. 17 kompetensi profesional mengembangkan materi kita masukkan. Kemudian kompetensi kepribadian, etos kerja, pengembangan diri untuk diri sendiri kita begitu ya. Kemudian sosial membangun komunikasi yang lebih luas. Biasanya nih ngobrol sama teman sebelahan, terus teman sekota, terus sekarang alhamdulillah udah bisa ngobrol sama teman-teman guru TK
Indonesia gitu ya, ada ikatan MSIM ini, wah, jadi bisa ngobrol sama guru-guru dari Aceh sampai Papua. Nah, tapi dengan bahasa Inggris memungkinkan Bunda Yanda untuk bisa membangun komunikasi lebih luas lagi tanpa batas keluar Indonesia. Nah, lanjut ya. Yang ketiga, kalau sebagai aset pengembangan sekolah, ini bisa meningkatkan daya saing sekolah, meningkatkan kualitas lulusan, dan juga kewirausahaan. Ini bisa dipakai ya kalau ada ekstrakurikuler atau English Club di satuan pendidikannya masing-masing, bisa buat berbagai program, tidak hanya untuk warga sekolah tapi di lingkungan sekitar. Nanti kita akan bahas contohnya. Kemudian kalau sebagai media pembelajaran, apa sih keterampilan bahasa Inggris? Pertama, bahasa Inggris bisa dijadikan bahasa pengantar. Bahasa pengantar itu media juga ya. Kemudian bisa dijadikan sebagai media invitasi, menginvite atau mengundang anak-anak supaya tertarik pada pelajaran, tertarik pada materi gitu ya, pada pembelajaran, pada permainan. Kedua, minta tolong lagi di mute, Bunda. Terima kasih banyak. Nah, kemudian ada juga namanya media bonding. Maksudnya apa sih, Bun? Ini adalah media yang bisa menjalin ikatan antara guru dan anak dan anak, guru dan guru dan orang tua. Gimana sih? Nanti kita jelaskan lebih jauh. Dan itu semua berhubungan pada manfaat terampil berbahasa Inggris bagi guru TK. Tadi banyak yang bilang perlu pun. Tapi untuk apa? Kita bahas satu-satu manfaatnya ya kalau guru TK terampil berbahasa Inggris. Tadi yang pertama, kalau bahasa dijadikan materi pembelajaran di TK, begitu ya. Materi yang diimbaskan kepada anak. Artinya kita mengajarkan materi bahasa Inggris pada anak TK. Yang pertama, mengajarkan life skill atau kecakapan abad 21. Ini masuknya ke sini ya. Nanti kalau anak-anak terampil berbahasa Inggris sejak dini itu menjawab tantangan global. Kemudian keterampilan komunikasi dan kolaborasi anak semakin meluas tanpa batas karena bisa berkomunikasi dengan orang yang berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu universal, sama seperti musik ya, musik bukan. Ini benar. Tapi bahasa yang universal lagi yang dipakai di seluruh dunia bahasa Inggris. Jadi terbayang tidak apa-apa yang kita ini bus bayang. Baik, mohon di mute lagi mungkin. Atau kalau boleh saya jadi co-host, jadi nanti saya nge-mute sendiri. Terima kasih. Sekarang Bunda Yanda, sebelum saya mulai, saya lanjutkan lagi. Halo. Lihat ya. Sekarang kita semua lihat ke kiri bawah layar. Kita lihat kiri bawah layar, ada gambar mic ya. Pastikan mic Bunda Yanda di sini warnanya merah dan tercoret. Itu artinya sedang di mute. Gitu ya. Wah, siap. Udah nih kayaknya semuanya. Terima kasih. Thank you. Saya lanjutkan lagi ya share screen-nya ya. Baik. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris diajarkan di TK, ini akan mengajarkan anak-anak life skill ya, yaitu salah satu kecakapan abad 21, ada produktivitas, berpikir kritis, problem solving, itu semua kan bisa Bun distimulasi dengan berbagai kegiatan bermain, dengan berbagai kegiatan sehari-hari, tidak harus bahasa Inggris. Yes, ini cuma salah satu cara. Tapi jika anak yang penutur bahasa Indonesia, kita penutur bahasa Indonesia kan ya, penutur bahasa Indonesia dan mungkin penutur bahasa daerah. Jika berbicara bahasa Inggris berarti itu bukan penutur asli ya, kita bukan penutur asli bahasa Inggris. Anak akan terbiasa berpikir dua arah, dua cara begitu. Dan itu akan menstimulasi daya berpikir kritisnya. Nanti kita bahas setelah ini ya. Dan bahasa Inggris juga bisa jadi literasi dasar
dan belajar untuk hidup bermasyarakat secara global. Jadi kita mempersiapkan anak-anak sejak dini untuk bisa bermasyarakat secara global. Kita lanjut. Baik. Yang kedua, menstimulasi daya pikir anak seperti yang tadi saya jelaskan ya, bahwa anak yang 2 bahasa atau 3 bahasa dia akan terbiasa lebih kritis lagi berpikir karena dia harus berpikir 2 kali gitu ya. Dan ini ada satu studi, banyak sekali studi-studi budaya, Anda bisa cari di Google Cendekia atau beberapa platform artikel lainnya ya. Tapi ini ada studi yang menarik. Jadi seseorang bernama Desmita 2002 ini ya membagi anak menjadi 2 kelompok. Satu anak yang menguasai 2 bahasa, bahasa ibu dan bahasa Inggris. Kalau di Indonesia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Satu lagi yang hanya bahasa Indonesia. Kemudian diberi suatu problem solving begitu ya, suatu project yaitu bagaimana memanfaatkan kaleng bekas soft drink begitu ya. Hasilnya kelompok anak-anak yang menguasai 2 bahasa, bahasa Inggris itu memberikan lebih banyak saran, lebih banyak ide yang benar-benar asli. Maksudnya asli ini original, dia terjemahan ya, jadi kurang nih. Jadi semakin kritis, jadi lebih kritis. Anak-anak yang bisa berbahasa Inggris, bukan berarti orang Inggris bisa bahasa Inggris ya, bisa 2 bahasa, itu lebih kritis. Jadi bayangkan Bunda Yanda ya. Dan karena mereka terbiasa berpikir dalam 2 pola secara simultan. Dan ini terjadi juga, dan ini juga bisa terkondisikan pada orang tua. Jadi untuk bunda-bunda yang ingin menstimulasi daya berpikirnya begitu ya, supaya kita nggak bengong ke situ terus kalau kita belajar bahasa Inggris, kemudian praktis lah, banyak latihan, banyak menggunakannya begitu ya, daya berpikir kita juga akan tertantang untuk lebih kritis lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini Bun, pemerolehan bahasa asing lebih efektif jika distimulasi sejak dini. Jadi buktinya nggak usah jauh-jauh, kita saja ya. Pernah tidak kita sedikit menyesal begitu? Kenapa ya saya nggak dari dulu gitu serius bahasa Inggris? Kenapa saya nggak dari kecil bisa bahasa Inggris begitu ya? Jadi jangan jauh-jauh lihat ke kita saja. Lihat saya sendiri, saya mulai belajar bahasa Inggris tidak dari TK, saya dari SMP mungkin ya kenal pelajaran bahasa Inggris. Jadi agak lebih harus banyak ekstra belajarnya dibandingkan anak kecil, karena kalau ini kan sudah ahli PAUD semua ya, ahli perkembangan anak, perkembangan anak. Jadi saya yakin bunda-bunda dan Yanda di sini setuju kalau memang anak itu lebih cepat menyerap bahasa begitu ya. Kalau misalnya usia 5 tahun di sini kata Sipit dan Wasik pembendaharaan katanya, kosakata barunya itu bisa 5.000 sampai 8.000 kata. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk memperoleh bahasa asing begitu ya. Bentar. Jadi kalau bahasa ini kita stimulasi dari sejak dini, hasilnya akan jauh lebih baik. Masih banyak pro kontra. Bun, ngapain sih anak kecil dijejali gitu dengan bahasa asing? Kan pusing gitu. Sama kayak misalnya kita menjejali anak dulu terus harus bisa baca di TK gitu ya. Banyak yang berpikiran seperti itu, namun jika caranya tepat itu tidak akan mengganggu perkembangannya, bahkan perkembangan aspek bahasanya akan lebih meningkat pun bahasa Indonesianya. Jadi jika dia distimulasi bahasa Inggris sejak dini, aspek bahasa Indonesianya juga perkembangannya semakin meningkat. Itu banyak penelitian yang nanti. Baik, selanjutnya. Sekarang jika keterampilan ini dari sisi pengembangan diri guru. Kalau tadi kan kalau misalnya
bahasa Inggris diajarkan sebagai materi begitu ya, untuk anak. Sekarang untuk gurunya sendiri, sebentar kalau jadi host jadi banyak admit ya. Nggak apa teknis. Dinamika online. Yang pertama, guru jika memiliki keterampilan bahasa Inggris itu dapat menggunakan materi pembelajaran. Dapat mengembangkan materi pembelajaran. Satu, mengintegrasikan. Sebentar, saya hanya di mute. Gak apa-apa, saya ulangi ya. Untuk guru sendiri nih, manfaat untuk guru sendiri ya. Pertama, kita bisa mengembangkan materi pembelajaran. Kita bisa mengintegrasikan bahasa Inggris ke dalam materi pembelajaran ya, ke dalam kegiatan bermain, kegiatan sehari-hari. Pokoknya dalam komunikasi dengan anak kita bisa integrasikan. Atau kita memberikan contoh pembiasaan, walaupun hanya sedikit begitu ya. Kalau kita kan suka ngasih feedback nih ya, bagus, pintar, coba sekarang kali-kali, good job, excellent, great gitu. Efeknya beda, Bun. Apalagi anak-anak tuh kan suka sesuatu yang baru juga bilang good job, dia langsung matanya, wow, Bu Guru bisa bahasa Inggris. Padahal kita cuma tahu good job aja, it's okay. Maksudnya feedback aja, walaupun saya belum terampil bahasa Inggris, tapi kita cari kata-kata atau istilah-istilah dan memberikan feedback. Kan hanya good gitu, hanya excellent, good job, well done, banyak lagi yang lain dan bagaimana cara pronouncing-nya, nanti itu akan memberi efek yang berlebih. Kemudian yang ketiga, dengan terampil atau setidaknya menguasai keterampilan bahasa Inggris, kita dapat memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini Mas Menteri Pak Nadiem Makarim kan sekarang lagi gembar-gembor dengan kegiatan guru penggeraknya ya, mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya apa sih Bun pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi bagaimana kita memfasilitasi anak yang mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai gaya belajar yang berbeda, mempunyai potensi yang berbeda, mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Nah, semuanya kita harus memfasilitasi dan mungkin pendekatannya berbeda begitu ya. Jadi mirip seperti inklusif gitu ya. Inklusif tidak harus selalu ABK, anak berkebutuhan khusus itu tidak harus selalu yang berhubungan dengan fisiknya gitu ya. Tapi misalnya anak yang dia suka banget bahasa Inggris, di rumahnya dia ngomong terus bahasa Inggris, ternyata di sekolah guru-gurunya tidak memfasilitasi itu, berarti dia di sekolah itu jadi ABK kan ya, anak berkebutuhan khusus. Kebutuhannya apa? Minta difasilitasi juga begitu ya. Tidak harus guru itu pintar luar biasa, bukan pintar maksudnya, tidak harus terampil excellent gitu bahasa Inggrisnya tidak, tapi kalaupun sedikit-sedikit itu akan berbeda perkembangan anak itu di sekolah atau di rumah ya kalau lagi PJJ. Karena kita apa? Karena kita melakukan pendekatan sesuai minat dan bakatnya. Jadi beberapa anak sekarang apalagi sudah dibombardir dengan internet ya, ngelihat film, konten YouTube atau game semua pakai bahasa Inggris. Saya rasa di sini pasti banyak deh anak-anak kita yang jauh lebih keren bahasa Inggrisnya dibanding guru-gurunya ya tidak? Itu jangan mau kalah jadi Bun. Setidaknya kita tahu term aja bilang, oh okay, good, that's not nice gitu ya. Jangan kalau bahasa Inggris itu jangan bilang no you cannot do that, enggak. Jangan kasih term itu tapi bilang that's not nice gitu ya. Itu sense-nya lebih positif, lebih konstruktif, lebih membangun buat anak gitu. Kalau kita mau memberitahu ini nggak bagus, ini nggak sopan, bukan begitu caranya, begitu ya. Jangan bilang no, don't do that, no. Tapi that's not nice. Oke, catat ya, benar-benar ya. Ayo, that's not nice. Lumayan, satu term. Kita masuk lagi ke selanjutnya. Nah, selain untuk bisa mengembangkan materi, kalau guru terampil bahasa Inggris,
guru bisa menjadi sumber belajar yang menyenangkan. Karena sekarang kan pasti ya muda-muda lihat deh di sekolahnya, di kelasnya gitu anak-anak kita ya, beberapa anak sudah dibiasakan berbahasa Inggris di rumah oleh orang tuanya, atau mereka otodidak belajar sendiri dari TV, internet, gadget, aplikasi games, dan banyak hal mereka pronunciation-nya luar biasa dibandingkan zaman kita dulu. Lagi kecil susah sekali mencari seperti itu. Jadi kita sumber belajar hanya satu, mungkin buku, sekolah, guru gitu ya. Kalau sekarang sumber belajar itu mereka bisa dari mana saja, dan kadang-kadang anak datang ke sekolah, masuk ke TK, bahkan di usia 4 tahun sudah bisa berbahasa Inggris walaupun tidak sefasih bagaimana ya, hanya saja kadang-kadang guru kerepotan ini anak mau bahasa Inggrisnya atau gimana, atau ada anak pendiam sekali padahal orang tuanya bilang di rumah tuh cerewet sekali gitu ya. Kalau ternyata pas dicari tahu penyebabnya, dia bisa ngomong bahasa Inggris, dan dia kalau diajak bahasa Inggris ternyata keluar tuh bahasa ekspresifnya gitu ya. Ternyata ya itu medianya beda. Jadi sedikit-sedikit kita carilah beberapa kata atau beberapa istilah supaya memfasilitasi anak-anak yang seperti ini. Kemudian, anak juga cenderung meniru banyak hal yang mereka sukai, betul ya Bun ya? Sehingga bukan tidak mungkin mereka akan sesekali berujar dalam bahasa Inggris di sekolah. Nah, ya kan kadang-kadang gitu kalau kita dengar walaupun kita pakai bahasa Indonesia begitu ya, atau kadang-kadang bahasa daerah atau kadang-kadang bahasa Arab, tapi kadang-kadang mereka bilang yes, good gitu kan. Itu sebetulnya kode Bun. Kode apa? Dia ingin belajar bahasa Inggris, atau dia ingin kita respon dengan bahasa Inggris juga, atau dia ingin kita puji gitu bahwa mereka wow keren sekali bahasa Inggrisnya begitu ya. Dan yang paling membuat kerepotan kalau mereka bertanya nih. Mereka bertanya pakai bahasa Inggris, terus gurunya keringetan deh. Ya Allah, ini anak nanya apa, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita bisa bahasa Inggris walaupun tidak ada program mengajarkan bahasa Inggris di sekolah, tapi dengan bahasa Inggris itu kita akan memfasilitasi anak-anak banyak sekali. Dan itu tadi ya, bagaimana seorang guru dapat menjawab ujaran atau pertanyaan tersebut jika tidak mengerti bahasa. Nah, ini satu hal. Guru TK terampil bahasa Inggris agar apa? Menghindari anak mencari sumber lain yang tidak tepat. Bahaya kan? Sekarang sumber kan di mana aja, internet juga kan belum tentu orang yang kredibel yang mengisi. Kan orang-orang anak juga bisa menulis. Dan filter untuk anak yang tampilan-tampilan konten-konten yang sesuai dengan belajar. Sebentar, saya mute dulu, Bun. Di mute, Bun. Nggak bisa. Baik, konten-konten itu udah mengerikan ya. Sekarang konten-konten dewasa, violence, sexual content itu bisa diakses oleh anak TK banyak. Kayak gimana? Dan kalau kita mengerti, kalau kita tahu bahasanya, setidaknya kita bisa mengarahkan bahwa ngomong yang tepat. Saya cerita sedikit nih, tapi ini zaman dulu lah ya, 5-10 tahun yang lalu gitu ya, saya miris sekali. Ada orang bule nih, orang asing, ya. Gak apa-apa ya, kalau di sini kan orang Indonesia semua ya, jadi saya bilangnya orang bule. Di jalan gitu, ada orang bule banyak. Terus ada anak-anak kecil nih, anak-anak TK. Dia sebetulnya pengen menyapa gitu ya, seneng gitu kan, aneh jarang-jarang ada orang bule gitu ya di lewat gitu pas sekolah mereka gitu. Jadi dia teriak, tadinya pengen menyapa, cuma karena nggak ngerti begitu ya, mereka teriaknya gini, "Hey Mister, F you," katanya gitu. Cursing word ya, kata kasar dari huruf F dengan memberikan jari tengah begitu. Orang bulenya kan kaget. Dalam hatinya kalau dia, ya Allah gitu kan, aduh saya dengarnya miris sekali. Padahal si anak itu nggak ada niat untuk berkata kasar, tapi dia hanya tahu kata itu mungkin ya, entah dia nonton apa, dan itu wah bahaya sekali ya. Hanya dengan anak-anak langsung jatuh
image pendidikan di Indonesia di mata internasional istilahnya. Kenapa? Karena anak nggak tahu kalau greetings, kalau ada orang asing harus menyapanya bagaimana begitu. Karena memang di sekolahnya pertama tidak ada program bahasa Inggris, tidak harus ada program, atau ya gurunya tidak bisa menjadi sumber belajar. Jadi kalau setidaknya kita membiasakan menyapa saja, hai, assalamualaikum, good morning gitu ya. Setidaknya anak dibiasakan kalau menyapa itu oke, good morning, good afternoon gitu ya, good evening, kalau ini good night. Tidak dengan greetings yang kata kasar gitu. Memang keren sih kelihatannya kalau untuk di anak-anak F itu ya. Tapi sangat disayangkan jika itu terlontar dari anak usia dini. Kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat begitu ya, tadi ya ada slogannya continuous learning. Jadi untuk pengembangan diri guru juga begitu, kalau kita bisa terampil bahasa Inggris, pertama bisa mengupdate isu dan pengetahuan terkini secara global dan langsung dari sumbernya. Sekarang kan banyak artikel terjemahan apa-apa udah diterjemahin pakai Google Translate. Tapi itu artificial intelligence ya, namanya artificial itu berarti palsu lah, bukan real gitu ya. Yang aslinya itu kan manusia, ya artificial intelligence itu kan buatan manusia. Jadi pasti ada salahnya, robot, mesin, sistem. Kalau mentranslate sesuatu, dia sebagus apapun aplikasinya, tidak akan sama dengan hasil translatean manusia yang memahami dua bahasa itu. Karena ada cultural background-nya, ada background kultur di dalamnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta semua bahasa Inggris tinggal ditranslate pakai Google Translate langsung betul, itu banyak juga salahnya gitu ya. Jadi kalau kita terampil bahasa Inggris, kita bisa baca langsung, bisa memahami langsung sebuah artikel, webinar atau apapun kalau langsung pada sumbernya. Kalau dari sumber kedua, ketiga, keempat kan itu potensi resiko salah atau perbedaan isinya itu akan banyak, akan tinggi ya. Kemudian alat untuk mengakses sumber belajar yang tak terbatas. Di luar sana banyak sekali. Oh, di sini udah banyak kok yang bahasa Indonesia, tapi coba lihat deh. Bunda lihat lagi keluar. Coba kali-kali keluar dari zona nyaman. Coba kali-kali luas lagi, yang masih belum kita eksplor, masih banyak yang perlu kita gali dan pelajari. Dan kita kadang-kadang terbatas karena bahasa. Kemudian kalau guru TK bisa terampil bahasa Inggris ya, ini bisa menjadi alat komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat global. Sekarang kolab webinar dari Rio Pekanbaru sama dari NTT. Kali-kali Bun kita kolaborasi. Guru TK di Bandung misalnya dengan guru TK di London misalnya, Inggris. Itu sudah banyak sekali orang luar itu, apalagi sekarang lagi pandemi ya. Sekarang kan internet virtual meeting sedang booming, itu sangat-sangat bisa berkolaborasi. Dan kebanyakan di kita jarang, karena apa? Karena takut duluan karena bahasanya gitu. Jadi terlimitasi oleh bahasa. Kemudian membuka kesempatan untuk mengikuti event internasional. Ini sudah banyak buktinya lah ya di sini. Seminar, workshop, short course itu kalau kita bisa bahasa Inggris akan lebih mudah jalannya untuk ke sana gitu ya. Bu Sulis ya. Dan ini melanjutkan studi ke luar negeri. Saya melihat jarang sekali scholars, para penerima beasiswa atau mahasiswa Indonesia di luar negeri yang berasal dari guru TK. Jarang sekali, Bu. Ayo, Bun, buktikan. Guru TK juga tidak kalah dengan guru-guru lain. Tapi ya memang, kalau melanjutkan studi ke luar negeri, modal utamanya adalah bahasa Inggris. Karena kalau untuk international students itu syarat utamanya nilai IELTS kalau di beberapa negara Commonwealth, kalau bukan berarti TOEFL. Itu memang harus tinggi, nggak mungkin kita bisa ikut
pelajarannya di sana kalau enggak. Dan yang paling enak tuh apa, Bun? Sekarang beasiswa udah di mana-mana, Bun. Ayo gampang cari kalau kita mau gampang. Saya yakin Bunda Yana di sini best practice-nya sudah luar biasa, penelitiannya sudah luar biasa. Tapi kadang nggak mau karena takut bahasanya, gitu ya. Belajar dulu, nggak harus bertahun-tahun kok. Insya Allah bisa. Kurang dari setahun beberapa bulan ya, kalau kita mempersiapkan kalau memang ingin ke jenjang pendidikan formal atau short course juga itu kalau kita yang penting motivasi dulu. Kalau ada motivasi ya dia perkembangannya tinggi pasti. Ini kan ahli-ahli perkembangan anak semua ya, walaupun berbeda dengan orang tua seperti kita, tapi ada miripnya. Kalau kita motivasi tinggi, segala halnya menyenangkan, itu akan cepat keterampilan kita naiknya gitu ya. Dan buktinya nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Saya dulu tahun 2009 mungkin ya, daftar nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apapun soal PAUD dulu saya karena basic saya dulu bahasa Inggris, tapi saya pengen belajar karena saya masuk ke PEM4TK, dulu nama kantornya PPG tertulis kemudian berubah jadi PEM4TK, dan dulu itu beasiswa hanya sedikit, kalau sekarang LPDP bisa ke seluruh dunia, Bun. Dulu saya ikut ADS dulu ya, namanya Australian Development Scholarship, itu yang daftarnya pada saat itu di gelombang itu ada sekitar kalau tidak salah lebih dari 5.000 orang, 6.000 gitu, hampir 6.000 orang. Yang terpilih hanya 200, bayangkan. Kayaknya tipis banget gitu ya, kemungkinan. Tapi ternyata menurut saya modal bahasa Inggris tinggi sekali, karena itu buat saya ada serangkaian ini ya, seleksinya. 1, 2, 3, 4 berbulan-bulan, akhirnya alhamdulillah Bun, keterima saya, dan itu dibiayai sama pemerintah sana. Saya nggak keluar sedikit pun, dibayarin kuliahnya, dibayarin kalau ada keperluan buku, kalau ada keperluan tutor dibayarin, pokoknya semua yang berhubungan kuliah. Dan tidak hanya itu, saya dibiayai uang saku yang susah ya kalau dibandingin sama rupiah, susah. Pokoknya tidak terbayangkan sebelumnya. Dan modal saya sih waktu itu satu ya motivasi dan bahasa Inggris. Jadi tidak, bahasa Inggris itu membuka jalan untuk kita terhadap banyak hal untuk pengembangan diri ya. Jadi Bun, dan gak ada kata terlambat, apaan Bun, saya udah mau pensiun bentar lagi juga, ngapain bahasa Inggris, Masya Allah Bun, better late than never. Kemudian yang di akhir nih ya, membuka pandangan menjadi lebih open-minded. Belajar bahasa Inggris itu tidak hanya belajar bahasanya, tapi pasti belajar culture-nya. Culture-nya pasti berbeda dengan kita, dan kita sebagai seorang dewasa sebetulnya lebih enak, kita tinggal pilih kan yang tidak perlu diikuti ya jangan, yang bagusnya kita ambil begitu ya. Yang bagusnya kita jadi lebih open-minded. Kebanyakan orang Indonesia tuh ngelihat suatu, saya sih ngelihat dari penelitian netizen lah ya. Saya netizen juga bukannya pengamat netizen gitu, netizen Indonesia dan netizen luar. Netizen Indonesia tuh pemikirannya sempit sekali, negative thinking terus. Dan saya melihat sendiri beberapa netizen yang berujar, berkomentar menggunakan bahasa Inggris itu lebih positif. Ini bisa jadi penelitian ya. Lebih positif bahasanya Bun. Lebih nggak mengerikan gitu kan, netizen sekarang luar biasa mengerikan kalau misalnya di sosmed itu. Yang menggunakan bahasa Inggris tapi bahasa Inggris yang benar begitu ya, dia lebih positif. Jadi itu bisa kita lihat sedikit saja dari situ. Kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar culture-nya, kita menjadi lebih open minded, melihat sesuatu tidak hanya dari satu tempat tapi dari luar. Apalagi kalau sudah pernah di luar, sudah pernah keluar lama begitu ya, sudah pernah merasakan bagaimana jadi minoritas misalnya, sudah belajar bagaimana tidak enak gitu. Kalau di sini kan kita dimanjakan oleh segala hal, oleh lingkungan, oleh apapun begitu, itu akan merubah pemikiran kita. Dan sebelumnya saya nanya dulu Bu Novita, saya masih punya berapa menit lagi nih?
Masih banyak slide-nya, Bunda Novita. Saya masih ada waktu kah? Masih Bunda, masih nyicil pertanyaan maksudnya. Bunda lanjutkan. Berapa menit lagi? Masih ada 15 menit lagi. Oke, wow, luar biasa, 15 menit sedikit ya. Maaf, saya kalau udah ngomong jadi lupa segala hal. Baik, kita lanjutkan. Manfaat kalau guru TK memiliki keterampilan bahasa Inggris tadi, kalau pengembangan diri begitu ya untuk kita. Tapi bahasa Inggris juga bisa menjadi alat pengembangan pada orang lain, atau coaching, atau melatih, atau train others gitu ya, atau mengimbaskan banyak ilmu kita kepada orang lain. Baik, ini bisa jadi alat berbagi ilmu atau best practice kepada masyarakat global, atau karya tulis yang diakui secara internasional. Sekali lagi, saya sangat sekali jarang membaca atau melihat karya-karya guru TK ini ada di wadah internasional. Itu ada, tapi jarang sekali kalau dari Indonesia begitu ya. Padahal luar biasa, ini pinter-pinter, best practice-nya juga luar biasa, pengalamannya hebat, apalagi misalnya udah punya pengalaman di lapangan gitu ya, di pelosok sekalipun, itu kalau misalnya dibahasakan ke dalam bahasa Inggris dan berani dimajukan ke wadah-wadah internasional, saya rasa tidak akan kalah dengan guru-guru TK dari negara-negara lain gitu ya. Jadi, dan kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada banyak orang. Nah, untuk sekolahnya sendiri, pertama meningkatkan daya saing sekolah, kedua meningkatkan kualitas lulusan dan kewirausahaan. Maaf, saya agak lebih cepat sedikit ya. Kemudian media pembelajaran, nah, bahasa pengantar ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar pembelajaran di beberapa satuan PAUD atau TK yang bilingual. Ini ada sedikit pendapat ahli yang mengatakan bahwa bahasa asing akan mudah diserap oleh anak ketika bahasa tersebut sering digunakan. Jadi lingkungannya itu memang harus mendukung kalau dia ingin lebih meningkatkan keterampilan bahasa Inggris anak begitu ya. Jadi walaupun di sekolah misalnya udah ada lah kok guru bahasa yang bisa bahasa Inggris satu begitu ya, yang lain nggak perlu. Tapi kalau yang lain bisa juga walaupun sedikit, itu akan membantu membuat ekosistem yang baik buat anak dalam belajar bahasa Inggris. Dan bahasa pengantar itu macam-macam. Kalau di sekolah ada yang full, jadi bahasa Inggris aja terus semuanya. Ada ya pasti ya. Ada juga yang parsial, misalnya tergantung materi. Materi ini kita bahasa Inggris, materi lain bahasa Indonesia. Atau tergantung jadwal, misalnya hari Senin kita bahasa Inggris, hari lain apa gitu. Atau misalnya pagi khusus bahasa Inggris, siangnya bahasa Indonesia. Atau tergantung event. Ini bisa diterapkan di TK-TK yang memang bukan bilingual ya. Misalnya event apa gitu ya. Kebudayaan ya. Jadi satu hari itu dan satu event itu kita semua menggunakan bahasa Inggris. Atau tergantung anaknya. Jadi ada anak yang seperti tadi ya, misalnya baru pulang di bawah orang tua luar negeri, dia masih transisi, belum begitu biasa berbicara dengan bahasa Indonesia, masih pakai bahasa Inggris, berarti kita harus berkomunikasi dengan anak tersebut menggunakan bahasa Inggris. Atau ada juga casual. Ini yang saya sarankan untuk diaplikasikan bagi bunda-bunda di TK-TK yang memang sama sekali tidak menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Casual itu apa ya? Sedikit-sedikit aja. Hanya kalau greetings itu menyapa, atau say goodbye misalnya, atau ngasih feedback, good job gitu aja. Tidak masalah. Itu efeknya akan beda. Coba saja ya. Kemudian media invitasi. Nah ini, kalau gurunya yang biasanya bahasa Indonesia terus tiba-tiba sekarang menggunakan bahasa Inggris walaupun sedikit, itu anak-anak tuh akan tertarik begitu ya. Jadi invitasi, jadi mereka akan engage ke dalam materi ataupun kegiatan apapun yang ibu bapak lakukan, walaupun tidak semua pengantarnya bahasa Inggris, cuma come on now, story time, cuma ngomong gitu aja, padahal nanti baca ceritanya pakai bahasa Indonesia dan lain-lain, itu bisa jadi mengundang anak-anak untuk tertarik atau terlibat dalam kegiatan itu. Dan ya ini, anak cenderung tertarik pada hal baru, unik, berbeda, dan mempunyai kedekatan. Nah ini nih Bun,
pembelajaran bermakna. Mempunyai kedekatan histori akan minat dan bakatnya. Jadi selama ini tidak pernah tersentuh, ternyata dia ini kita bisa fasilitasi. Kemudian selain media investasi, media bonding. Bahasa Inggris dapat menjadi media untuk menjalin kedekatan dengan anak. Waduh, ini saya mau coba dengarkan audio sedikit saja. Saya mau buka dulu sebentar. Jadi ini percakapan seorang ibu dan seorang anak. Saya nggak tahu ini siapa. Ini apa pembicaraan saya bersama anak saya sendiri. Kebetulan saya di rumah punya anak usia dini. Walaupun sekarang udah bukan TK lagi. Jadi sekarang anak saya udah SD, lagi TK dia biasa gurunya bisa bahasa Inggris gitu ya. Kemudian sekarang masuk SD nggak ada guru yang bisa bahasa Inggris, jadi dia curhat sedikit. Mudah-mudahan terdengar. Hi, Kay. Hi, Would you tell me why do you like to speak English? because it's so much better to talk. And when I'm watching YouTube, the video that I'm watching, I can understand. YouTube? What YouTube video that you usually to watch? Asthma, Linky Box, My Fire Family, and Cookie Fan. Oh, and they are all speak English? Mm-hmm. So you could understand them? Yes. How about in school? Do you speak English at school? No. With your teachers? No. But will you be happy when your teachers could speak English too? Yes. Why? Because I have friends to talk English, or my teacher. Okay, cool. Thank you. You're welcome. Hi. Baik, saya belum nanya. Suaranya kedengeran nggak ya, Bun? Oke, baik. Baik, ada yang bisa cerita apa sih maksudnya tadi? Intinya dia di sekolah baru ini nggak ada yang bisa ngobrol sama dia bahasa Inggris gitu ya. Ini satu lagi mungkin sedikit lagi saja. So, Kay, if your teachers could speak English, what do you want to talk about with her or him? Well, I want to talk about like my music and stories, and also my fruits and vegetables that I eat, and show her my food that I eat, and also some music and stuff, and movies and video games, of course, and stuff. Oke. Saya balik lagi ke yang tadi. Jadi sebetulnya banyak banget yang mau diceritain katanya gitu ya. Kalau misalnya ada guru yang bisa bahasa Inggris, saya mau cerita tentang ini, cerita tentang itu, cerita tentang apa. Jadi untuk beberapa anak yang berkebutuhan khusus, misalnya dia punya minat dan bakat dalam bahasa Inggris atau berpotensi begitu ya punya bahasa Inggris, ya kita harus fasilitasi, dan walaupun kita hanya sedikit-sedikit cuma ngedengerin aja, walaupun kita nggak ngerti dia ngomong apa, yes gitu. Yang penting kita ngasih feedback yang bagus, good, misalnya gitu-gitu aja, itu bisa jadi media bonding untuk anak dan guru ya, gitu ya Bun ya. Jadi walaupun sedikit-sedikit, jadi saya nggak bilang harus excellence bahasa Inggrisnya, walaupun excellence itu pasti akan bagus, tapi kalau kita sedikit-sedikit ya setidaknya satu hal silakan dicatat, cari istilah feedback atau cari istilah memberikan umpan baik kepada anak dalam bahasa Inggris. Good job, well done, excellent, very good, gitu, yang gitu-gitu aja, itu akan jadi media bonding yang baik untuk anak dan guru. Kemudian, kita langsung tips dan trik belajar bahasa Inggris bagi guru TK. Mudah-mudahan masih ada waktu. Yang pertama, mudah-mudahan jelas join English course. Jadi ikut
pembelajaran bahasa Inggris ya, atau kursus atau apapun. Dan itu bisa pendidikan formal ataupun non formal. Pendidikan formal ya berarti betul-betul kursus bahasa Inggris atau mempelajari atau justru kuliah atau bahasa Inggris atau apa, atau non formal lah gitu ya. Sedikit-sedikit itu semua dapat menuntun pemerolehan bahasa pada tahapan yang tepat. Jadi kalau kita belajar otodidak sama belajar bahasa Inggris secara formal itu pasti akan berbeda. Karena kita kan ada mentor ya yang akan memberitahu tahapan-tahapannya, setelah ini begini, setelah ini begini, setelah ini begini, itu perkembangan keterampilan kita akan lebih cepat dibanding kita ngacak gitu. Kemudian kalau English course berarti ada mentor yang memberikan feedback gitu ya. Kalau misalnya kita baca-baca sendiri kan belum tentu kita ini, siapa tahu kalau kita benar kok, padahal salah gitu kan. Agak lebih susah kalau misalnya otodidak. Kemudian motivasi menuntaskan setiap tahapan akan lebih tinggi. Kalau misalnya kita formal kan, misalnya kita, apalagi bayar gitu ya, bayar kursus, pasti kita akan menuntaskan tahapannya lebih bersemangat lagi. Kemudian tahu kemampuan diri karena diberitahu ya, apalagi melakukan tes dan lain-lain. Kemudian bisa mengevaluasi diri. Kemudian dapat lebih tepat memilih jenis kegiatan yang akan diikuti gitu ya. Karena kita kan dites dulu, ternyata kalau begini tuh yang harus dikembangkan misalnya komunikasinya, speakingnya, atau kalau kayak gini harus dikembangkan writingnya gitu. Itu kalau join English course. Jadi yang pertama memang saya sarankan kalau mau yang lebih excellent lagi join English course. Tapi bisa juga, Bun pusing deh kalau saya harus belajar lagi gitu ya. Yang kedua, kita bisa hanya set the environment. Kita bisa men-setting lingkungan kita supaya lebih Inggris lagi. Apa lagi? Pun nggak boleh ngikutin orang Inggris, bukan itunya. Ya, ini bahasanya. Yang pertama, join English community. Banyak sekali. Silakan cari di internet. Komunitas-komunitas English community yang isinya guru-guru misalnya yang benar-benar baru belajar bahasa Inggrisnya, yang betul-betul basic misalnya. Atau kalau misalnya yang udah excellent, itu bisa sekali join English community, silakan banyak. Atau misalnya NSI NTK mau buat English community, misalnya mau manggil Bu Fani kali-kali, itu bisa. Jadi ini environment-nya. Yang kedua, set lingkungan sekitar kita. Misalnya buat poster, apa aja poster kata-kata segala macam, kayak enak lagi. Anak-anak misalnya belajar keaksaraan awal, belajar numerasi gitu ya, belajar angka, belajar huruf, kita pasang gitu kartu kata, poster di kamar. Atau yang paling mudah apa? Karena kita harus begini, gadget, siapa yang punya HP, siapa yang bahasanya masih Indonesia, ganti ke bahasa Inggris. Jadi setting HP segala macam kita sudah terbiasa dengan fitur-fitur di HP gitu, pakai bahasa Inggris. Laptopnya, komputernya, silakan set language-nya ke bahasa Inggris. Itu akan memudahkan kita berpikir secara global gitu. Karena orang-orang dunia mengatakan misalnya download dan upload gitu ya, atau misalnya apa sih di WhatsApp, send, deliver. Kalau ini dilihat oleh siapa gitu, saya kadang bingung apa maksudnya. Oh ternyata settingan Indonesia di WhatsApp itu seperti itu. Akun sosmed, Facebook, Instagram, semua coba set ke bahasa Inggris, itu akan lebih membuat lingkungan kita kita jadi akan belajar bahasa Inggris banyak dari situ. Kemudian mulai membaca, mendengar atau menonton dari sumber bacaan dan media berbahasa Inggris. Coba. Siapa yang suka nonton drakor? Drama Korea lagi booming sekali dan mendadak semua orang kalau ketemu kamsahamnida gitu ya. Ya kan? Berarti kita nonton drakor aja, nonton Korea aja, sedikit-sedikit kita nyerap bahasanya loh, Bun, dan kita senang gitu. Sekarang coba deh, banyak sekali film-film Hollywood, film-film berbahasa Inggris, serial-serial berbahasa Inggris yang bagus-bagus juga, banyak juga yang kayak bucin-bucin, drama-drama romantis kayak Korea banyak, yang cakep-cakepnya juga banyak, Bun. Buat yanda-yanda yang jati-jati banyak, coba kita sekarang cari deh di aplikasi film atau YouTube yang kita tonton, jangan Koreaan terus. Bukan berarti saya anti ya ampun, saya takut dimarahin sama K-popers nih. Enggak, ini dalam hal ingin meningkatkan keterampilan bahasa Inggris. Coba banyak sekali film-film seri terutama ya biar nggak usah terlalu panjang itu. Terus kalau nonton biasakan teksnya itu diganti jadi bahasa Inggris, subtitle, teks ya.
Jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa kita jadi mikir, oh jadi ngomongnya gini, tulisannya gini, artinya kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngelihat set, sama kayak pemikiran anak ya. Kalau kita lihat set cerita, kita nggak tahu berbahasanya, tapi begitu cerita, oh jadi maksudnya tuh gini, jadi maksudnya gini, dan nggak harus setiap kata kita harus tahu dulu pos, cari dulu artinya pos, nggak, biarkan sampai akhir kita lihat, biasanya di akhir kita ngerti gitu, oh ini tuh maksudnya gini gitu, dan nggak kayak Korea, kalau misalnya Korea nggak ada teksnya, nggak ada subtitlenya, udah mau nangis aja ini ngomong apa. Kalau bahasa Inggris pasti Bunda Yana udah terbiasa, ada beberapa kata yang ngerti lah gitu, I love you tahu lah gitu ya. Jadi biasakan seperti itu. Kemudian ya itu tadi ya, read English subtitles. Jadi coba sekarang nanti kalau nonton, atau boleh nonton drakor nih ya, tapi subtitlenya English. Udah mau ngomongnya Korea, nggak ada bahasa Indonesianya, harus bahasa Inggris, jahat bener Bu Hani gitu ya. Jadi coba biasakan di situ pakai subtitle, it helps a lot. Karena saya juga kalau misalnya bahasa itu kan nggak dipergunakan, hilang gitu. Jadi saya juga suka gitu. Dan ini berhubungan dengan praktis. Jadi latihan. Kalau kita udah bisa sekalipun tapi nggak dipakai, bahasa itu bisa hilang. Namanya language loss. Jadi salah satu caranya saya gitu. Kalau nonton film berbahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris juga. Itu banyak kosakata baru yang akan kita dapat dari satu film seri saja, misalnya 30 menit. Jadi latihan terus-menerus. Mirroring practice. Kita ngaca cara ngomongnya gimana gitu ya, per kata. Kita nggak harus banyak-banyak dulu, kasih feedback anak aja dulu, good job gitu ya. Itu bisa cari di Google ya cara pengucapannya gimana, nanti saya lihat gimana cara cari pengucapan yang benar. Kemudian talk to others gitu ya, ngomong sama orang kali-kali jangan kamsahamnida terus, kali-kali thank you gitu, you're welcome, itu kan sesuatu yang sangat mudah saya rasa, dan tidak harus ngomong via chat WhatsApp kali-kali gitu. Oke Bun, WhatsApp enggak WhatsApp. Bun, thank you so much gitu misalnya. You're welcome. Itu saja sudah bisa membiasakan kita berbahasa Inggris. Atau sing along. Karaokean Bun. Karaokean jangan lagu ini aja, kali-kali lagu Inggris gitu kan, banyak lagu-lagu Inggris yang seru, kita kan ada bawahnya, kita baca, kita nyanyi, kita mendengar, kita melihat cara penulisannya gimana, ini juga bisa meningkatkan keterampilan bahasa Inggris kita. Kemudian terlibat dalam event-event yang berbahasa Inggris, webinar bahasa Inggris, nggak ngerti Bun, ikut aja dulu. Nanti sedikit-sedikit lama-lama Bunda jadi ngerti, oh itu maksudnya gini, oh itu maksudnya gini, itu maksudnya gini gitu loh. Dan itu pembendaharaan kata akan banyak sekali. Dan kita terus-terusan pakai bahasa Indonesia. Kemudian jangan lupa learn the culture. Jadi belajar bahasa akan lebih memahami kalau kita tahu budayanya. Karena misalnya bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan salah juga gitu kalau kata per kata. Jadi kita harus learn the culture. Gimana caranya? Watch movies, read books, nonton film ya, jadi tahu kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya mereka kayak gini tuh banyak ujaran-ujaran yang kalau dia kesel tuh ternyata ngomongnya gini gitu. Kalau dia seneng banget ternyata ngomongnya gini. Dan baca buku. Kemudian join virtual traveling, Masya Allah sekarang ya, kecanggihan teknologi Bun, pengen ke Belanda lihat kincir, nggak usah harus ke sana jauh-jauh mahal. Sekarang tuh banyak cari di Google, virtual traveling. Mereka buat sedemikian rupa supaya tampilan di internet itu sama seperti kita lagi ke sana begitu. Itu keren, dan sekarang juga ada yang buat anak-anak ya, misalnya ayo virtual traveling to Japan, misalnya virtual traveling ke Jepang pakai Zoom sama anak-anak, itu keren banget. Jadi silakan cari ke sana ya. Kemudian get into children's world. Ini harus tahu ya, Bunda-bunda pernah tidak coba sekarang lihat kalau anak-anak main gadget itu ya, anak-anak kita, murid-murid kita, mereka tuh buka apa sih kalau game apa, udah pernah belum masuk? Bahasa Inggris kan banyak. Kalau misalnya lihat YouTube apa, kontennya apa, yang bahasa Inggris apa ya, movie review, toys review, apapun itu masuk ke dalamnya. Jadi kita pembenaran katanya juga mirip sama anak-anak gitu, karena anak-anak sekarang belajar bahasa Inggris banyaknya dari konten-konten YouTube ya. Kemudian, nah ini yang paling saya suka dari bahasa Inggris itu ya, karena dia ada culture-nya. Setiap kita ngomong apa-apa tuh
orang yang penutur bahasa Inggris itu terkenal dengan memberikan image positif, memberikan affectionate. Apa Freya affectionate bahasa Indonesianya? Jadi kelihatan kita tuh peduli gitu ya, empati dan banyak memuji begitu ya. Nggak banyak menghina gitu kalau orang ngomong bahasa Inggris itu. Jadi betul-betul kalau misalnya kita lihat ya guru, ada film-film yang berhubungan dengan TK, ada Kindergarten Cup, itu film lama tapi bisa ditonton, bisa dilihat gimana gestur seorang guru TK ke anak TK. Mereka tuh pasti kalau ngelihat kalau dia berdiri berarti dia turun ya biar sejajar dengan anak, terus dia betul-betul eye contact, good job gitu, jangan anak-anak ngasih ini kita sambil ngeliat HP atau sambil nulis good job sambil nggak dilihat anaknya, nggak. Mereka tuh terkenal banget, kita betul-betul harus dilihat matanya dan memperlihatkan bahwa ini keren banget, nah kamu keren banget gitu ya istilahnya, walaupun misalnya aneh gitu. Pokoknya good job, excellent, great gitu. Komplimen, pujian, feedback dalam bahasa Inggris itu sangat luar biasa masuk ke affection atau empatinya ya. Jadi itu yang kita pelajari culture-nya, dan terbiasa disiplin jelas ya. Kemudian terbiasa kalau laki-laki sopan ke perempuan. Kalau misalnya jalan di mall atau di mana membukakan pintu itu pasti laki-laki, dan anak-anak itu ngelihat gitu ya, melihat ke perempuan sopan. Ya seperti itu pokoknya. Guru PAUD di luar itu sangat-sangat affectionate. Nanti PR buat saya cari affectionate apa bahasa Indonesianya. Baik, sepertinya waktunya sudah dikit lagi ya. Use technology. Sekarang banyak sekali aplikasi ya, play games, YouTube, English learning apps banyak sekali ya. Cari di Google saja. Kemudian use this dictionary atau thesaurus. Thesaurus itu berarti ada sinonim kata gitu ya. Sinonimnya dan pronunciation check. Nanti saya kasih tahu cara pronunciation check. Sebenarnya saya ada game tapi saya skip saja ya karena waktunya habis. Sebentar saya mau memperlihatkan sedikit cara gimana sih kalau mau buka spelling. Oh, sebentar. Saya buka dulu ininya. Saya izin share screen. Bentar ya Bu Novia, 5 menit deh, 5 menit. Boleh enggak, Bunda-bunda? Ini terlihat tidak di layar? Dari Google saya cuma tulis dictionary, pronounce ya. Ini misalnya saya tulis webinar. Ini ada kayak gambar speaker ya. Kalau diklik bunyi. Webinar. Nah, itu cara pronounce-nya, cara pengucapannya. Webinar. Misalnya apa yang bunda-bunda pengen, tadi kan kalau good job, job ya. Job. Nah, job. Lagi ya tadi ya. Great. Ini feedback. Great. Gitu ya. Karena lebih banyak affectionate. Jadi ini tinggal ke Google, cari pronounce dictionary atau apa, nanti keluar seperti ini. Bunda tinggal klik kalau nggak tahu cara ngomongnya seperti apa. Itu menghindari kita salah memberikan pronunciation kepada anak begitu ya. Ini saya tadinya ada games interaktif word, tapi saya skip karena waktunya sedikit. Ini trivia saja ya. Coba. Ini ya, yang tulisan di sini. Ketik coba di chat. Cara pengucapannya apa? A, B atau C? A, Wi-Fi atau Wi-Fi? Coba. Ini common mistakes. Berapa kesalahan pengucapan yang biasa salah diucapkan oleh orang-orang Indonesia. Coba. Wi-Fi atau Wi-Fi? Coba. Ini B. Ayo. C. Ya. Ayo. Nyebutnya apa nih? Wi-Fi atau Wi-Fi? Coba. Saya panggil siapa deh? Satu orang, ada yang mau nggak? Ini bacanya gimana? Yang betul ya Bun ya, Wi-Fi. Yang B. Bukan Wi-Fi, bukan
bukan wifi, bukan wife atau wife itu istri. Ini memang singkatan ya, banyak yang terkecoh karena wifi itu singkatan dari wide fidelity. Wide fidelity. Jadi kalau misalnya disingkat harusnya wifi dong, Bun, bukan wifi. Hello, kalau belajar bahasa ini adalah akronim, Bun, bukan singkatan ya. Wi-Fi adalah akronim bukan singkatan, jadi dibacanya Wi-Fi. Silakan cek ke yang tadi kalau nggak percaya, dia bacanya Wi-Fi. Oke, siap ya. Jadi nanti kalau ada kayak gini, buku Wi-Fi ya. Saya salah pencet. Nah, ini A atau B bacanya. Ayo, chat lagi, ketik lagi di chat. Login atau login? B. Ayo ketik, Bun. Wah, ini rame nih. Ada A, ada B, ada A, ada B. Ayo. Ini paling sering ya, karena ini kan kita banyak kalau ada apa-apa kita harus masuk ke satu akun, masuk ke satu aplikasi seperti ini. Dan saya sering dengar guru-guru bilang login, saya dengar ibu-ibu bilang login. Oke, stop. Yang betul adalah login. B. Jadi G-nya itu dibaca G, bukan dibaca J. Jadi bukan login. Jadi saya nggak mau yang dari sini ngomong-ngomong lagi, saya belum login, Bun. Loginnya gimana? No, tapi login. Ayo sambil sama-sama mengucap ya, walaupun di mute, login. Oke? Jadi jawabannya B. Lagi, bentar lagi ya, Bu Nuf ya. Saya takut. Nah ini, ayo permainan anak-anak kan suka tuh. Ini dibacanya A, finger paint, atau B, finger paint, atau C, finger paint. Ayo, ini hanya sedikit. Coba, ini apa? A, B, C. Wah, seru nih, banyak nih. Oh, ini B semua banyaknya nih. Oh, ada A juga, ada C. Oke. Finger paint, finger paint, finger paint. Oke, stop. Yang betul adalah finger paint. Jadi yang B. Finger paint. Ayo semuanya sama-sama walau di mute. Finger paint. Jangan lupa ini di belakangnya ada T. T-nya juga harus keluar jelas. Ya. Jangan hanya Finger paint. Ya, bukan finger paint, tapi ada T-nya di belakang. Finger paint. Nah, biar kayak orang Inggris, Bun. Finger paint. Gitu ya. Sip ya. Dikit lagi deh, dikit lagi. Dua lagi. Ini apa? A. Register atau B. Register? Banyak yang jawab B. Ada juga yang A. Oh, B nih banyaknya. Register atau register? Oke, stop. Khusus untuk yang ini yang betul adalah A. Register. Bukan register, tapi register. Jadi huruf G itu kadang-kadang di satu kalimat bisa jadi G, bisa jadi J. Oke, untuk yang ini J. Register. Ini maaf nulis brand, saya nggak di endorse, cuma sering sekali ini kan anak-anak suka ngomong gini guru-gurunya. Ini yang betul apa? KFC atau KFC? Ayo. KFC. Yang mana? Kalau mau aman sih bahasa Indonesia aja, KFC gitu ya. Cuma kan kadang-kadang suka banyak yang pengen Inggris-Inggrisan tuh. KFC. Oh, KFC. Yang betul A ya, karena itu K, bukan huruf Q. Jadi KFC, bukan KFC ya. KFC. Itu C-nya juga ada H-nya she. Udah cukup kayaknya nih nanti. Aduh, satu lagi deh, ini mah beneran. Karena sering banyak. Sering banget kita ini coba. Ini di webinar atau webinar? Webinar atau webinar? Karena ini terakhir ya, kata terakhir. Coba saya undang satu orang deh, Bun. Siapa aja yang mau coba menyebutkan? Ada yang mau nggak? Ya, Bu Dewi Pancawati. Oh, boleh. Bun. Ini bacanya gimana? Kan kita lagi ini ya, lagi seminar. Belajar ya, Bun? Ya. Gak apa-apa, Bu. Betul sakit. Apa? Webinar. Webinar.
A atau B? A. Oke. Tepuk tangan untuk Bunda Dewi. Yang betul A ya. Jadi webinar. Kalau bahasa Arab B-nya 2 ada lajunya. Webinar. Webinar series. Jadi webinar series kita ada di series, bukan series tapi series. Webinar series. Penulisnya juga bahasa Inggris, jadi bacanya harus bahasa Inggris juga. Kecuali bahasa Indonesia, seri webinar gitu kan. Tapi karena webinar di depan berarti bacanya harus webinar series. Jadi yang A gitu ya, webinar. Jadi jangan lagi saya mau kalau dengar-dengar saya mau ikutan webinar, no. Ini silakan bisa difoto, bisa diapa. Ini beberapa digital tools untuk belajar bahasa Inggris online ya. Bisa pakai HelloTalk, LinkTilt, lyrics training bisa sampai karaokean, bisa hang on word game. Itu saja mungkin. Jadi intinya, perlukah guru TK Learn English? Kindi, oh ya, kindergarten itu ya, bahasa gaul di Inggrisnya itu kindi. Jadi ke anak-anak TK itu kindies gitu ya, biar tahu. Should kindy teachers learn English? Jawabannya apa? Yes. Yes. Yang jelas, it's better late than never. Jadi ayo kita belajar bahasa Inggris walaupun sedikit, apapun itu motivasinya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Better late than never, sedikin. Jadi harus loncat aja langsung. Jangan terlalu banyak perencanaan mikir nanti gimana-gimana. Langsung aja nonton. Abis dari sini nonton atau dengerin lagu atau dengerin YouTube pakai bahasa Inggris. Ya, Bun? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan termotivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani. Saya melihat kolom chat tidak ada pertanyaan karena mungkin seru ya. Tidak ada pertanyaan karena memang apa yang semua dikatakan oleh Bu Fani itu benar gitu. Jadi mulai dari sekarang yuk ganti pengaturan bahasa di handphone kita dengan bahasa Inggris. Lakukan sekarang daripada tidak sama sekali, kata Bu Fani. Laptop juga. Ya betul. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan secara langsung dengan Bu Fani. Kita masih ada waktu selama 10 menit sampai pukul 15.00. Silakan Bapak dan Ibu boleh langsung bicara dengan raise hand terlebih dahulu mungkin supaya lebih tertib. Silakan Bapak dan Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya, saya waktunya kelamaan. Seru sih, asik sama muda-muda di sini. Ya. Maaf ya. Banget. Ibu Novi izin bertanya. Ibu Sutri, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Senang sekali ya hari ini bisa berkesempatan ya untuk belajar bersama dengan Ibu Fani, karena memang sulit sekali sepertinya untuk mendaftar di sini. Ibu Fani. Iya, silakan Bu. Ada sepertinya agak ini ya jaringannya ya. Begini Bu, ketika saya juga punya ini ya siswa. Halo? Ya Ibu, silakan. Ya Bun, ya saya menyimak Bun, saya menyimak. Silakan. Oke, karena saya di sini sepertinya jaringannya yang agak sulit Bu. Saya punya siswa nih, dia usianya memang sekitar 4-5 tahun ya, karena dia usia di TK. Biasanya nih, emang dia kelahirannya di Qatar, waktu itu ikut orang tuanya bekerja. Tapi ketika dia memang balik ke Indonesia, sama ya seperti Ibu Fani katakan, itu memang ada kesulitan untuk berbicara, dan salah satunya gurunya yang kurang untuk bisa berkomunikasi. Tapi yang diharapkan orang tuanya, ketika mungkin kita ya sedikit-sedikit bahasa untuk keseharian, mudah-mudahan kita bisa gunain.
yang diharapkan orang tuanya tidak seperti itu gitu. Orang tuanya berharap malah dari sekolah mengajari bahasa Indonesia. Itu jadinya sepertinya saya lihat sih dia mengalami kebingungan ketika berkomunikasi dengan kita. Jadi seperti jadi bilingual, akhirnya pemahaman pada anak juga sepertinya agak sulit. Itu gimana menyikapinya, Bu? Baik, Bu Novi, saya jawab langsung atau? Silakan Ibu Fani jawab langsung. Boleh, terima kasih. Sekarang gini, saya analogikan, terima kasih sekali ya, Bunda Sutri dari mana, maaf? Kami dari Riau, Ibu. Dari Pangkalan Riau. Kerinci. Assalamualaikum Riau, teman-teman Riau semua ya. Biasa. Saya analogikannya seperti ini. Sekarang Bunda bahasa Indonesia kan ya, penutur asli bahasa Indonesia ya. Kemudian pengen bisa bahasa Inggris. Kemudian saya mau mengajarkan Bunda bahasa Inggris gitu ya. Perlukah saya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sebagai pengantar untuk mengajarkan Bunda bahasa Inggris? Loh, kok ditanya malah balik nanya, gimana sih Bunda? Intinya seperti ini. Walaupun kita ingin mengajarkan bahasa Indonesia, kalau dia terbiasa bahasa Inggris, tetap kita harus kasih pengantar bahasa Inggris, Bun, supaya dia lebih ngerti. Seperti sekarang, kalau webinar ini saya pakai bahasa Inggris, Bunda Yanda kan belum tentu semuanya memahami apa yang saya berikan, betul kan? Jadi intinya seperti itu. Masih bisa boleh sisipkan beberapa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita lihat kemampuannya, kalau sudah oke, baru kita full bahasa Indonesia. Jadi untuk di awal-awal kasih pengertian. Yang penting kan pengertian dan komunikasi antara guru dan orang tua. Sama-sama duduk bareng. Sekarang tanya, oh orang tua maunya seperti itu. Baik, Bu. Akan kami fasilitasi, tapi kami punya strategi. Jangan kaget kalau sesekali memang kita menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Supaya pemahaman ke anaknya juga sampai secara maksimal begitu ya. Dan kalau misalnya susah, misalnya di sekolah kita nggak ada guru yang bisa bahasa Inggris, ada bisa bahasa Inggris tapi sedikit-sedikit, aduh nggak yakin nih. Boleh kok kita outsource gitu ya. Kita minta hanya beberapa bulan, misalnya guru lain dari luar, atau misalnya trik, ini trik marketing nggak apa-apa ya? Inggris mahal, misalnya gitu ya, kan susah. Nah, trik marketingnya adalah cari mahasiswa jurusan bahasa Inggris yang belum lulus, begitu ya, tapi dia udah bukan tingkat 1 begitu ya. Itu biasanya mau, dan kita juga nggak harus maksudnya pokoknya untuk sekolah itu sama-sama menguntungkan gitu ya, untuk si anak mahasiswa menguntungkan karena dia jadi punya pengalaman begitu ya, untuk kita juga menguntungkan begitu ya, kalau misalnya kita tidak bisa membayar mahar untuk seorang guru bahasa Inggris yang profesional, jadi bisa. Nah, itu bisa langsung ke anaknya, atau minta si anak ke mahasiswa ini bikin English community buat guru-guru yang di sekolah gitu. Jadi tenang, banyak jalan untuk itu. Itu Bu Sutri, mudah-mudahan bisa membantu. Dan ya satu lagi, misalnya kita bisa, tapi kita nggak ngerti nih step by step-nya, kurikulumnya harus gimana, silabusnya kayak gimana. Nah, kita bisa nge-hire si mahasiswa ini atau minta silabusnya doang gitu. Jadi nanti kita yang ngejalanin itu bisa. Gitu. Semangat. Bagaimana, Bu? Halo, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Saya bisa nangkap juga bahwasannya ya tetap harus bilingual ya. Istilahnya kita tetap berbahasa Inggris sedikit-sedikit, istilahnya baru kita transferkan ke bahasa Indonesia. Untuk awal-awal sepertinya harus seperti itu. Ya. Ya. Ibu, satu lagi boleh enggak ya? Itu gimana moderator? Terus bagaimana? Ya. Kita coba. Sekarang masih berkesinambungan ini. Sepertinya masih berkesinambungan ini. Asik juga nih pembicaraan seperti ini. Fani diizinkan slide. Oh, saya bebas. Gimana? Ya, silakan. Oke, masih ini sih Bu, masih ini juga sih sepertinya. Baik, Mas. Yang satu orang lagi.
satu orang lagi memang dia akhirnya jadi Ada speech Ibu delay. Jerita. Memang keterlambatan dari main game yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi lebih ke speech delay. Gimana ya Bu ya? Apakah ada memang istilahnya perlakuan khusus atau bagaimana itu? Umur Akhirnya berapa jadi tahun, seperti Bu? membius. Itu kalau yang itu yang umur 5 tahun sih Bu. Cuman dia sepertinya memang akibat dari kurang komunikasi ya Bu, dari chat, dia main game, dia lihat musik, lihat yang berbau-bau bahasa Inggris. Jadinya sepertinya memang dan kurang komunikasi dengan orang tua. Itu gimana ya Bu bantu untuk mengatasinya seperti itu? Baik, saya langsung jawab ya Bu Novi. Mudah-mudahan cepet nih, nggak panjang. Soalnya kalau speech delay ini udah hubungannya lain ya. Jadi speech delay itu kalau kita lihat cari-cari lagi bisa di Google, bisa di buku atau segala macam, banyak sekali penyebabnya. Kita harus cari dulu penyebabnya apa. Kalau memang dia penyebabnya ada sesuatu kerusakan di dalam fisiknya ya, itu harus di assessment atau diidentifikasi bawa ke klinik tumbuh kembang anak ya Bun ya. Ke klinik tumbuh kembang anak itu bisa ada di rumah sakit terdekat, atau sekarang beberapa puskesmas juga sudah ada tumbuh kembang anaknya, walaupun nggak setiap hari, misalnya hari apa cari tahu, dibawa ke sana diperiksa dulu gitu. Kalau misalnya memang speech delay-nya karena ada beberapa kerusakan otak, berarti mungkin penanganannya ada satu bisa dioperasi, ada satu lagi nggak bisa, jadi dia cuma bisa diterapi begitu ya. Tapi penyebab yang lain itu bukan hanya kerusakan otak atau bagian fisiknya, ada juga yang memang karena psikologisnya gitu ya. Jadi ada pembiasaan mungkin yang mengakibatkan dia speech delay. Tapi tadi walaupun speech delay dia membeok begitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang kenapa nak, dia jawab lagi kenapa nak gitu ya. Nggak boleh gitu sayang, nggak boleh gitu sayang gitu ya. Ya, jadi harus dicari dulu penyebabnya karena treatmentnya akan berbeda. Seperti yang tadi berarti harus terapinya macam-macam. Guru juga bisa masuk ke situ, tapi kita harus tahu terapinya seperti apa bukan oleh kita begitu ya. Dan kita tuh nggak bisa langsung menjudge seseorang anak kamu speech delay, nggak bisa. Itu tuh harus ada tim gitu ya. Tapi kalau misalnya terapi kalau misalnya gara-gara gadget, yang pertama itu namanya tough love. Love tapi toughnya TOUGH gitu ya, itu keras, cinta yang keras. Intinya apa ya, ambil HP-nya, ambil. Mungkin kalau misalnya dia ngamuk boleh sedikit-sedikit, misalnya sehari dia 6 jam, jadi cuma 2 jam, atau ambil sama sekali, itu ambil, mau dia ngamuk, mau dia nangis, mau dia apa, biarkan. Pokoknya itu terapi. Yang kedua, kita alihkan. Jadi alihkan ke hal lain. Ini berarti harus identifikasi dulu minat dan bakatnya di mana. Dia sukanya apa? Misalnya dia suka astronomi. Oke, cari kegiatan yang berhubungan dengan astronomi. Itu dialihkan dan secara bertahap nanti dia akan keluar dari situ, dan dari situ ya ini kan udah ahli perkembangan anak semua. Bagaimana menstimulasi perkembangan bahasanya melalui permainan atau kegiatan sehari-hari pasti sudah bisa. Cuma pengalihannya itu harus tough love dan harus ada kerjasama orang tua dan guru, pengasuhnya, warganya semua. Jadi kalau misalnya nggak dikasih ini, jangan sampai luluh hati kita. Kali-kali dikasih HP selama masa terapi itu sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau mau diterapi ya, kalau anak yang candan gadget tuh jangan sama sekali, kecuali dia udah oke, bisa ngontrol, kita udah boleh lagi kasih sehari sejam, sehari 2 jam, itu udah boleh. Tapi selama terapi ambil HP-nya, ambil gitu Bun. Dan cara-cara terapi bisa cari di internet banyak ya. Ya Bun, tuh kan saya jadi lama lagi ya ngomongnya, maafkan. Bu Fani. Terima kasih Bu Fani. Ya Bu Susu cukup ya. Masih ada satu lagi Bu Fani, mau waktunya tadi ada yang sudah resen dari Ibu Murnidia. Bapak dan Ibu mohon maaf karena waktu telah menunjukkan pukul 15.00. Oh iya, baik. Selamat sore Bu Tafani. Sore, good afternoon. Good afternoon. Senang dengan materi hari ini. Mungkin saya nggak ada pertanyaan sebenarnya. Cuma hanya mau menyampaikan sedikit pengalaman. Pengalaman itu teringat saya waktu saya SD. Waktu SD itu di dalam mata pelajaran
di SD itu ada sebenarnya waktu itu bahasa Inggris. Entah kenapa ada perubahan yang cukup mengagetkan sampai pada akhirnya materi bahasa Inggris tidak ada lagi di SD. Itu sangat-sangat sebenarnya gimana ya? Perlu sebenarnya peran-peran pemerintah juga, nggak terlalu terlalu berpikir bahwa oh kalau belajar bahasa Inggris itu akan melupakan bahasa induk kita. Padahal sebenarnya itu justru seperti setuju yang dikatakan Bu Fani bahwa itu menambah motorik kita ya, berpikir kita jauh lebih kritis dan lebih berwawasan luas gitu. Mungkin itu aja Bu Fani. Terima kasih untuk materinya hari ini. Thank you. With my pleasure, sama-sama. Ini menjawab sedikit ya. Saya ikut beberapa pertemuan begitu ya. Jadi Mas Menteri sangat mendukung bahasa Inggris sejak dini. Jadi tunggu saja launchingnya kurikulum 2021. Oke, thank you. Silakan Bu Novita. Baik, terima kasih Bu Fani. Mungkin selesai ya pertanyaan kita karena waktu juga yang harus memisahkan. Sebetulnya masih sangat ingin berlama-lama dengan Ibu Fani. Baik, Bapak dan Ibu terampil berbahasa Inggris, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi lebih luas adalah salah satu langkah untuk menjawab tantangan abad 21, kata Bu Fani. Baiklah, Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita mulai dari sekarang. Daripada tidak memulainya sama sekali mending terlambat, kata Bu Fani lagi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kami silakan kembali kepada Ibu Sulis untuk saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat luar biasa, Insan Edukasi keren sekali. Mari kita siap-siap untuk kayaknya Bu Fani butuh kelas deh ini. Bu Fani siap kita lamar ya nanti buat guru TK. Kayaknya nyaman sekali tadi bahasa Inggris dengan Bu Fani dan belajar itu memang harus senang dulu ya, karena dulu tuh saya tuh tidak senang karena sekarang kok jadi senang sama Bu Fani gitu ya, karena pembawaannya keren luar biasa. Terima kasih sahabat luar biasa Insan Edukasi semuanya untuk penyelesaian administrasi. Waktu kami berikan kepada Mbak Fraya, silakan. Terima kasih Bu Sulis. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya gelap-gelapan karena sedang di luar kota dan ternyata spot yang internetnya kenceng hanya di tempat yang gelap ini. Jadi mohon maaf ya Bunda-Bunda. Coba Bu Fraya pakai bahasa Inggris pengantarnya. Well, I'm out of town and the only spot where I can get the strongest signal is in this dark spot. So, well, yeah. Oke. Jadi Bu Fraya ini adik kelas saya juga jurusan bahasa Inggris. Dosen kami sama, Ibu, Bapak. Iya, betul. Enggak ada bapaknya ya. Lanjut, Din. Oke, jadi selamat siang menuju sore, sahabat luar biasa, Insan Edukasi. Perkenalkan, saya Fraya Pagi yang akan memandu sahabat luar biasa untuk menyelesaikan administrasi pada Simpek PTK atau fasningkom.tkplb.id untuk memperoleh sertifikat dari kegiatan yang sekarang sedang berlangsung ini. Oke, pertama-tama Bentar, Bu Fraya itu di chat banyak yang nulis suaranya kecil, Bu. Kakinya sakit atau sakit? Bu Fraya suaranya kecil. Kalau nggak pakai headset, kedengeran nggak sekarang? Kedengaran, Bu. Oke, saya lanjut ya. Pertama, Ibu, Bunda-Bunda, sahabat luar biasa semua login ke fasningkom.tkplb.id. Nah, nanti tampilannya seperti ini.
Lalu login peserta. Lalu, dengan menggunakan user ID dan password. Usahakan user ID ini passwordnya tidak diubah, karena kalau diubah biasanya lupa. Lalu selanjutnya, pilih kelas. Pilih kelas untuk kegiatan kita hari ini. Jangan sampai salah pilih kelas ya, Ibu, Bapak. Nggak ada Bapaknya, salah. Lalu pertama-tama, Bunda-Bunda, sahabat edukasi, lakukan edit biodata. Edit biodata di kotak yang pertama. Nah, untuk edit biodata ini, mohon diperhatikan penulisan gelar, huruf besar dan huruf kecil, karena nanti apa yang Bunda-Bunda tuliskan di sana akan kami gunakan untuk penerbitan sertifikat. Selanjutnya, isi presensi. Untuk kotak yang ketiga ini diklik, lalu ini kode kelas kita, karena kelas kita hanya satu kelas, kodenya adalah 297641. Atau boleh ditangkap layar atau screenshot ya Bu Fani ya, karena kita lagi pakai bahasa Inggris. Di screenshot 297641. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan kode kelas yang tadi 297641. Lalu klik masuk. Nah, itu yang di tengah ada kotak kecil, dicentang, lalu klik hadir. Nah, setelah itu sahabat luar biasa isi jurnal. Nah, tolong semua di sini ada 3 pertanyaan, mohon semuanya diisi, lalu diklik kirim dan pastikan terkirim ya, Bunda-Bunda. Lalu setelah itu mengisi kuesioner yang ada di kotak kelima ini. Dan untuk bagian kuesioner ini, Bunda-Bunda hanya mengisi evaluasi penyelenggaraan saja dan juga harus diisi semua. Selanjutnya untuk sertifikat akan diterbitkan paling cepat 1 hari setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi paling cepat besok ya, sahabat luar biasa. Dan jangan lupa atau bisa juga dicek di riwayat diklat. Jadi kalau misalnya nggak di sertifikat, bisa juga di riwayat diklat. Nah, dan untuk tahapan registrasi tersebut, kami tunggu hari ini paling lambat sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Kalau misalnya pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat malam ini, sahabat luar biasa belum melakukan semua tahapan registrasi, mohon maaf, sertifikatnya tidak bisa kami terbitkan. Atau kalau misalnya sahabat sudah memenuhi semua tahapan registrasi, tapi tidak hadir bersama Ibu Taufani di ruang Zoom kita hari ini, mohon maaf juga sertifikatnya tidak bisa kami terbitkan. Untuk presensi, unggah jurnal, upload foto acara hari ini, dan mengisi kuesioner, dan mengisi kuesioner dan masuk ke ruang Zoom, semua harus ya dilakukan sebelum jam 7. Dan ya seperti itu sahabat luar biasa, jangan lupa mengikuti postingan kami di media sosial, di Facebook, di Twitter kami, di Instagram juga, untuk bisa tahu kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Seperti itu Ibu Sulis, terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Fraya. Silakan ibu-ibu, saya ulangi lagi ya Mbak Fraya, tadi suaranya kecil, ini untuk kode kelas 297641. Nah, semoga semuanya sudah tercatat ya. Ditunggu sampai jam 19. Jangan lupa yang belum screenshot silahkan kita tersenyum dulu. Mari Bu Fani, kita mau di foto semuanya. yang tadi masih terpesona tersebut dengan materinya Bu Fani, mungkin belum sempat untuk screenshot, sekarang silahkan di menit-menit terakhir. Oke, silakan semuanya dihidupkan karena kita akan foto bersama. Siap ya?
Silakan senyum terbaik. Slide 1. Slide 2. Banyak. Bu Linis. Slide terakhir. Semuanya say English. English. Oke, terima kasih. Oke, sahabat luar biasa, insan edukasi. Sampailah kita di penghujung acara. Alhamdulillah ya, 2 jam tak terasa. Semangat kita untuk belajar. Perlukah memiliki keterampilan bahasa Inggris untuk guru TK? Perlu ya jawabannya? Yuk, perlu. Kita semangat semuanya. Mohon maaf kami dari seluruh pengurus Ikatan NSINTK Indonesia dalam membersamai 3 tadi apa? Webinar series. Webinar series. 1, 2, 3. Aduh. Gitu banyak kekurangan. Tentu saja terima kasih yang luar biasa buat tim P4TK, TK dan PLB. Bapak kita semuanya pokoknya keren, luar biasa atas kesempatannya buat kami. Terima kasih sahabat luar biasa, insan edukasi, guru TK, guru penggerak. Yuk kita semuanya selalu semangat belajar, selamat berkarya, dan selamat berbagi. Kita tutup acara sore ini dengan membaca tahmid bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesalahan saya mohon dimaafkan. Semoga bisa bertemu. Monggo pinara katuranteng Sleman Bu Fani. Pinara teng Sleman nggih. Nanti bisa petik salah. Maka saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, everyone. Have a nice day.